Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan proyek yang saya kerjakan dalam machine learning dengan judul memprediksi harga bangunan masa depan. Sebelum kita mempresentasikan proyek yang saya kerjakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang saya gunakan dalam proyek ini, yaitu regresi. Jadi kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu regresi dalam machine learning. Metode regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan tersebut bersifat fungsional dan disajikan dalam bentuk matematis. Metode regresi dibutuhkan pada industri sebab dapat membantu menganalisis data sehingga menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Pengertian regresi. Pernahkah Anda memiliki sepasang data yang berbeda namun saling berhubungan? Seperti data tinggi badan seorang dengan usianya. Nah, kedua data tersebut bisa dirumuskan menggunakan salah satu metode statistika, yaitu regresi. Pada dasarnya, metode regresi adalah suatu teknik analisis statistik yang bertujuan untuk memperhitungkan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel berbeda. Di samping itu, metode tersebut juga digunakan sebagai proyeksi dari kumpulan data kuantitatif. Dalam pengertian lain, regresi adalah metode yang dipakai untuk mengukur hubungan antara variabel kunci, independent variable, terhadap suatu prediksi masa depan, dependent variable. Perbedaan korelasi dan regresi. Perbedaan korelasi dan regresi adalah fungsi variabelnya. Korelasi ditunjukkan untuk menentukan hubungan atau asosiasi dua variabel yang sama. Artinya, tidak ada perbedaan antara variabel dependent maupun independent, sehingga korelasi X dan Y mirip dengan Y dan X. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejauh mana variabel-variabel tersebut bergerak bersama. Sementara regresi menunjukkan hubungan X pada Y tidak sama dengan Y pada X. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode regresi adalah teknik analisis statistik yang memperkirakan pengaruh hubungan antara dua variabel berbeda. Fungsi dan manfaat regresi. Agar lebih paham apa itu regresi, berikut berbagai fungsi dan manfaat yang manfaatnya. 1. Menghindari kekeliruan. Manusia tentu tidak luput dari kesalahan, bukan? Oleh karena itu, metode regresi akan membantu memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi. Contohnya, ketika Anda berpikir bahwa memperpanjang waktu penjualan mampu meningkatkan keuntungan, akan tetapi setelah menghitung regresi, keputusan tersebut nyatanya masalah merugikan bisnis. 2. Mengoptimalkan efisiensi operasional. Fungsi dan manfaat lainnya dari metode regresi adalah mengoptimalkan operasional bisnis. Misalkan, Anda menghitung regresi guna mengetahui dampak suhu kulkas terhadap suatu makanan seperti jangka waktu penyimpanannya. Dengan begitu, Anda tidak perlu mengasumsikan hasil tanpa data real. 3. Memprediksi masa depan. Salah satu fungsi dan manfaat dari metode regresi adalah memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, termasuk memproyeksikan peluang serta risikonya. Fungsi ini sering kali digunakan dalam dunia bisnis. Dan 4. Memberikan pengetahuan baru. Fungsi dan manfaat berikutnya dari metode regresi adalah memberikan wawasan baru melalui himpunan informasi yang dimiliki. Biasanya para pembisnis sering mengumpulkan data mengenai konsumennya. Nah, dengan analisis regresi bisa mengetahui informasi terkait lonjakan maupun penurunan penjualan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini tentu akan membantu mengevaluasi atau menyesuaikan rencana maupun strategi secara tepat. Dan untuk rumus regresi, ada berbagai rumus regresi tergantung jenis apa yang digunakan. Pasalnya, regresi dibedakan menjadi beberapa macam. Adapun jenis dan rumus regresi adalah sebagai berikut. 1. Regresi linear sederhana. Linear sederhana merupakan jenis regresi yang hanya menghubungkan dua variabel saja, X dan Y, di mana keduanya adalah data kuantitatif. Contohnya, data jumlah kue yang dikonsumsi dengan berat badan. Rumus Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan variabel dependent, X variabel independent, A konsta titik potong Y, B koefisien dari variabel X. 2. Regresi linear berganda. Linear berganda ialah jenis regresi yang mengaitkan suatu variabel Y terhadap dua atau lebih variabel X dengan jenis data kuantitatif. Misalkan pengaruh jumlah cemilan yang dikonsumsi terhadap tinggi dan berat badan. Rumusnya Y sama dengan A tambah
B1 kali E. Rumusnya Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah titik tambah E. Y adalah variable dependent, X adalah variable independent, A konsta titik potong Y, B koefisien dari variable X, koefisien determinasi, E error. Dan regresi non-linear. Sementara non-linear adalah jenis regresi yang menghubungkan antara variabel Y dengan X yang tidak linear. Misalnya, pemberian pupuk pada tanaman dengan intensitas rendah akan membuatnya tumbuh optimal, namun sebaliknya intensitas tinggi malah membuat tanaman tumbuh lambat. Ada berbagai macam bentuk umum regresi non-linear, diantaranya regresi berbentuk eksponensial Y sama dengan AE BX, regresi berbentuk pangkat Y sama dengan AX B, regresi berbentuk polinomial Y sama dengan A0 tambah 1A 1X tambah titik tambah AN X. Jadi untuk datanya adalah ada 30 data, yes experience, dan harganya. Untuk contohnya 1,1 tahun, untuk harganya Rp39.343 untuk harga bangunannya. Dari 30 data ini kita akan memprediksi harga bangunan beberapa tahun yang kita inginkan. Mungkin langsung saja kita masuk ke Jupiter. Hal pertama yang harus dilakukan, impor pandas SPD, kemudian setelah itu load data dalam salary data.csv, lalu memasukkan df.head untuk melihat bagaimana struktur data tersebut secara langsung. Di sini kita akan mendapatkan sampel 500 dari data yang kita miliki. Setelah itu kita juga perlu mengetikkan df.info untuk melihat deskripsi singkat dari data yang kita miliki. Dan untuk raster index-nya kita bisa melihat 30 entries sampai dengan 29. Untuk kolomnya ada 2. Dan yang penting juga di sini rows experience ada 3000 yang bentuknya float. 00 artinya sebuah angka, suatu angka lah. Kemudian salary-nya ada 30, suatu angka tertentu dan bentuk integer. Dari kedua keterangan tersebut, untuk yes experience sama salary jumlahnya 30, itu sama jumlahnya. Ini datanya sama, datanya udah lengkap, ini sama karena menurut tab-nya float dan integer. Untuk proses selanjutnya filtering X dan Y. Untuk X-nya sama dengan df.allot. Ini dimasukkan semua kolom kecuali kolom terakhir ya, kecuali salary. Di Y hanya kolom terakhir atau salary. Untuk X berarti yes apparent. Bisa kita cek di sini X yes apparent, itu ada X berarti. Untuk Y itu adalah salary. Nah setelah itu kita hapus kembali agar lebih rapi ya. Nah setelah itu kita masukkan, kita pisahkan data kita menjadi dua bagian, trend dan test, ya. From scalar.model selection, import trend, test, dan split. Untuk dua bagian ya, trend, test, y trend, dan y test, sama dengan trend, test, split. Testnya 1/3 itu ya, akan digunakan sebagai data testing, sementara 7% sisanya akan kita gunakan untuk train model yang kita punya. Untuk random step-nya kita masukkan 0.
Berarti ini datanya udah lengkap dan tetap ya. Setelah itu kita buat dan masukkan modelnya from scalar dot linear model import linear regression linear regression dot fit x trend y trend karena kita akan menggunakan x trend dan y trend sebagai data training. Setelah itu kita masukkan y predict ya, regressor dot predict x test. Kita prediksi menggunakan x test ya. Itu kita testing nih. Untuk kita predik y yang berapa, y yang berapa. Setelah itu kita import matplotlib.pyplot splt dengan menggunakan warna green. Di sini x trend dan y trendnya, data yang kita gunakan untuk training. Kita plot, kita berikan title yes appearance vs salary, kita berikan x label yes appearance, dan untuk labelnya kita gunakan salary. Itu juga untuk data testnya kita visualisasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Maka kita dapatkan ini grafik untuk training dan ini untuk grafik testingnya. Setelah ini semuanya sudah selesai, dan yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah memprediksi sebuah angka baru, yaitu kita memprediksi yes appearance baru yang tidak ada dalam data yang sudah kita masukkan ya. Kita akan memprediksi harga bangunan yang belum ada di data kita. Misal kita masukkan 15 tahun, maka the salary for the amount of year appearance is salary rate. Yang ini dari 15 tahun bangunan tersebut, berarti harganya itu adalah 167.005 ya. Kita coba uji dengan masukkan angka lain, misalkan 20 tahun. Jadi harga bangunan tersebut adalah 213.735. Misalnya 200 tahun, maka akan sangat tinggi, 1.896.004 ya. Begitu juga seterusnya. Ini akan ditentukan oleh machine learning secara otomatis. Demikian project yang saya kerjakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.